Ya, selamat siang rekan-rekan media. Jadi hari ini kami tim akan menyerahkan memori banding dalam atas nama klien kami Gede Aryastina alias Jering. Memori bandingnya kira-kira setebal 72 halaman. Setebal 72 halaman dan kemudian kami lengkapi dengan perbatim, ada catatan notulensi persidangan berdasarkan rekaman persidangan dan juga beberapa ad informandum lainnya. Nah, perbatim ini kami lengkapi karena dalam putusan hakim tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Denpasar kami melihat ada banyak keterangan ahli, keterangan saksi yang tidak dimasukkan. Jadi yang diadopsi, yang dimasukkan sebagai pertimbangan hukum hanya yang untuk memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan dalam satu bahasan, pokok bahasan ya, dalam satu materi misalkan, itu hanya yang memberatkan dimasukkan, yang meringankan dibuang gitu. Jadi di catatan-catatan itu akhirnya kami lampirkan perbatim notulensi persidangan. Karena di berita acara sidang di putusan itu beberapa keterangan penting tidak masuk. Contoh, misalkan antara hubungan konseptual ID dan WHO yang bisa kemudian dimaknai bahwa ID adalah kacung WHO dalam konteks ID anggota anggota ID menjalankan rekomendasi WHO untuk wajib rapid test, prosedur wajib rapid test yang kemudian bertentangan dalam prakteknya bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia yang harusnya mengutamakan prioritas keselamatan pasien, tapi itu kemudian diabaikan dan kemudian mengutamakan prosedur rapid test. Nah, di dalam pertimbangan hakim, keterangan misalkan Dr. Widiasa yang menyatakan bahwa SOP wajib rapid test berasal dari WHO hilang, kemudian beberapa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ada hubungan konseptual ID dengan WHO hilang, sehingga kemudian pertimbangan hakim menyatakan Jering mengatakan ID kacung WHO seolah-olah itu bukan fakta, itu seolah-olah menjadi fitnah. Kemudian juga beberapa keterangan-keterangan yang menguntungkan ya, untuk Jering banyak dihilangkan, misalkan dalam konteks selain saya harus cek ya latar belakang seorang Jering yang anti rasis, yang humanis, yang kemudian melakukan tidak punya rasa benci, tidak pernah melakukan advokasi kebencian kepada dokter, itu juga tidak masuk. Padahal ini menjadi penting. Artinya bahwa terlepas bahwa sebetulnya ujaran kebencian, kami melihat bahwa hakim tidak memahami apa itu makna ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian itu sebetulnya harus dibedakan dengan ujaran biasa. Ujaran kebencian dan ujaran biasa itu berbeda, yang poin pokoknya ada di niat. Apakah dia niat memprovokasi, menghasut orang untuk benci atau tidak. Nah, kalaupun kemudian ada fitnah di dalamnya, ada penghinaan, sebetulnya sepanjang dia tidak ada niat untuk membenci, itu sebetulnya nggak bisa masuk. Bahwa ujaran kebencian bentuknya bisa fitnah, bisa penghinaan, iya. Tetapi tidak setiap penghinaan, tidak setiap ujaran yang berkobar-kobar di dalamnya mengandung kata-kata kasar itu adalah ujaran kebencian. Itu tidak begitu. Hakim gagal memahami itu, lalu kemudian mengkonstruksi hukumnya, menghilangkan keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa dan kemudian hanya memasukkan yang memberatkan. Itu poin dari banding kami. Dan kemudian juga kami memberikan beberapa perbandingan terkait ahli bahasa juga kami masukkan, ahli bahasa, karena majelis hakim di PN Denpasar ini menurut kami tidak adil. Pertama, kami pertegas lagi bahwa ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, pendidikan formalnya bahasa Inggris, dia tidak cakap menjadi ahli bahasa Indonesia. Yang kedua, secara informal juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hakim hanya mengakui keahlian si Wahyu Aji Wibowo hanya berdasarkan keterangan, tidak ada alat bukti penunjang seperti kurikulum vitae, tidak ditunjukkan di persidangan, juga tidak ada di website yang dinyatakan oleh ahli.
ini seperti dipaksakan. Kemudian ahli bahasa Jiwatmaja yang malah mengurai soal intensi, soal niat mengenai ujaran kebencian itu nggak dimasukkan. Sehingga kemudian niatnya tidak pernah diuji, tapi hakim hanya menguji dari akustik bahasa, bentuk-bentuk bahasa. Dan untuk pemidanaan ujaran kebencian itu sangat-sangat jauh sekali, karena ujaran kebencian lagi-lagi tidak ada kaitan ujaran kebencian dengan penghinaan, tidak ada dengan cara yang kasar atau halus. Sepanjang dia provokasi dan hasutan, itu udah masuk kebencian. Tapi jering pada pokoknya ini bukan mengujar kebencian, tetapi adalah mengkritik sistem, dan itu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Nah, yang terakhir adalah dipaksakan menyambung. Hakim PN menyambungkan antara postingan jering tanggal 13 yang bunyinya gara-gara ID bangga jadi kacang WHO, tanggal 13 Juni 2020, jering mention Ikatan Dokter Indonesia, tetapi itu sifatnya kritik. Kemudian tanggal 15, jering menginformasikan ada sekian banyak dokter yang meninggal, dan bukan tahun ini saja, sayangnya ada konspirasi busuk yang mendramatisir keadaan ini. Itu tanggal 15 Juni 2020. Diakui di persidangan oleh ahli, oleh saksi, bahwa postingan tanggal 15 tidak ditujukan kepada siapapun, termasuk kepada ID. Artinya seharusnya itu tidak bisa disambungkan. Postingan tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa disambungkan seolah-olah berhubungan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020. Karena itu sesuatu yang berbeda. Tanggal 15 postingan jering 15 Juni 2020 tidak memention siapapun termasuk ID, harusnya lepas. Nah, hakim memaksakan seolah-olah ini adalah perbuatan berlanjut dengan kehendak yang sama, ini padahal berbeda. Nah, ini parahnya kemudian karena tidak diadopsi keterangan-keterangan yang menguntungkan, baik ahli, baik saksi-saksi dari ID sendiri, nggak dimasukin oleh hakim. Dan yang terakhir soal hal-hal yang memberatkan. Ada satu yang menarik, hal-hal yang memberatkan pertama tidak ada alat ukurnya. Dikatakan melukai perusahaan dokter, membuat dokter Indonesia tidak nyaman, itu tidak ada alat ukurnya. Jadi asumsi. Yang kedua, jering walkout dinyatakan menghina pengadilan, kurang lebih begitu. Kami memberikan informasi tambahan kepada majelis hakim banding. Kalau tindakan jering walkout yang berkali-kali kami sampaikan bahwa itu untuk menegakkan hukum acara, ya, menegakkan hukum acara, dinyatakan menghina pengadilan, maka kami juga menyatakan protes kami untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Denpasar, bahwa kemarin dalam beberapa hari yang lalu ada satu peristiwa di mana ada terdakwa yang merokok ketika pembacaan putusan, dan itu hanya diberi peringatan, tidak dijadikan hal-hal yang memberatkan. Itu jauh lebih, di mana marwah pengadilan, tapi itu nggak kena penghinaan pengadilan dulu. Dan malah yang memperingatkan adalah salah satu hakim yang menjadi hakimnya jering gitu. Ini akan adalah disparitas. Jadi dari seluruh rangkaian itu kami melihat memang ada satu framing dari pengadilan, dari majelis hakim yang memang ingin menghukum jering, walaupun hukumannya lebih ringan ya dari tuntutan jauh ya, itu kami apresiasi, tapi ada framing untuk menghukum dia. Bahkan kemudian lagi satu, majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar melanggar pasal 163 KUHP. Yakni hakim sebenarnya ketika ada keterangan saksi atau ahli di depan persidangan yang berbeda, baik dengan BAP maupun dengan keterangannya di saat itu. Misalkan pertanyaan A, ditanya jaksa jawabannya A, ditanya pengacara jawabannya B. Itu seharusnya ketika ada perbedaan itu ditanyakan yang mana dipakai.